Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam mata kuliah jaringan syaraf tiruan berupa sistem prediksi harga saham menggunakan metode backpropagation. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Yayan Dwi Krisdiantoro, yang kedua ada saya Dian Alia Korzakin, dan yang ketiga ada Ahmad Fahrudin. Isi presentasi kali ini yang pertama yaitu ada latar belakang, tujuan, serta manfaat. Yang kedua ada teori. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan, serta yang terakhir berisi daftar pustaka. Latar belakang dari pembuatan proyek ini yaitu saat ini pembelian saham menjadi salah satu pilihan modal yang sah. Harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum di bursa maupun informasi yang hanya dapat diperoleh dari golongan-golongan tertentu. Jual beli harga saham ini tentunya mengalami kenaikan serta penurunan. Kenaikan serta penurunan harga saham ini menurut Amirah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi dan kinerja perusahaan, risiko, dividen, tingkat suku bunga, kondisi perekonomian, kebijaksanaan pemerintah, laju inflasi, penawaran dan permintaan, serta masih banyak lagi. Kami menggunakan neural network karena neural network terdiri atas sekumpulan unit input dan output yang terhubung satu dengan yang lainnya, dan masing-masing hubungan antar unit mempunyai bobot. Nah, untuk algoritmanya sendiri kami menggunakan algoritma backpropagation karena algoritma backpropagation dianggap dapat menjadi algoritma yang paling sesuai dalam memprediksi harga saham. Hal ini dikarenakan algoritma backpropagation adalah suatu pembelajaran untuk menghitung penurunan gradien dengan memperhatikan bobot output yang diinginkan dibandingkan dengan keluaran sistem yang telah dicapai. Kemudian sistem akan menyesuaikan bobot koneksi untuk mempersempit perbedaan antara keduanya. Tujuan serta manfaat dari pembuatan sistem ini yaitu tujuannya yang pertama untuk mengetahui cara pengimplementasian algoritma backpropagation dalam memprediksi harga saham menggunakan data saham di masa lampau. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat ketepatan prediksi harga saham dengan menggunakan algoritma backpropagation. Untuk manfaat dari pembuatan sistem ini, kami mengharapkan ini dapat menghasilkan hasil prediksi harga saham untuk hari berikutnya, serta dapat mempermudah para trader dalam mengambil keputusan sebelum membeli saham. Bahasan selanjutnya yaitu jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan syaraf manusia. JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan syaraf biologi dengan asumsi pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron melalui penghubung antar neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi yang dikenakan pada jumlahan input yang diterima. Selanjutnya yaitu backpropagation. Backpropagation merupakan salah satu algoritma pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan dengan metode pelatihan supervised learning. Teknik pelatihan algoritma backpropagation dilakukan dengan menyesuaikan bobot JST secara mundur berlandaskan nilai kesalahan dalam teknik pelatihan. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam arah mundur atau menggunakan fase backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang didapatkan dengan didiferensialkan, seperti penggunaan fungsi sigmoid biner dengan rank 0,1. Selanjutnya yaitu tentang saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau memiliki seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Beberapa keuntungan membeli saham yaitu yang pertama capital gain atau keuntungan modal, yang kedua yaitu dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan, dan saham juga dapat dijaminkan ke bank sebagai agunan untuk memperoleh kredit. Untuk mendapatkan keuntungan tentunya diperlukan suatu analisis untuk memprediksi arah maupun harga saham. Secara garis besar analisis tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya yaitu metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yang pertama pengumpulan data
Data yang digunakan yaitu Historical Jakarta Stock Exchange Composite atau GSEC dari 24 November 2019 sampai 23 Desember 2020 yang menggunakan total data yaitu 263 data. Yang kedua yaitu pre-processing data. Dalam pre-processing ini menggunakan proses normalisasi data dengan menggunakan metode min-max sehingga data yang digunakan dapat bersifat konsisten. Yang ketiga yaitu menggunakan metode backpropagation. Di sini dalam penggunaannya menggunakan inisialisasi bobot, perhitungan fase feedward hingga fase backward. Selanjutnya yaitu perancangan sistem, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQL serta menggunakan framework kode Igniter. Selanjutnya yaitu analisis hasilnya. Dalam analisis ini menggunakan besar nilai error yang dihasilkan dari prediksi harga saham menggunakan algoritma backpropagation. Selanjutnya yaitu untuk penarikan kesimpulan ini menggunakan penarikan dari hasil yang akan didapatkan. Perkenankan saya, Hendrikas Bintoro, untuk melanjutkan pembahasan mengenai sistem prediksi harga saham yang kami buat. Jadi karena kami menggunakan web programming dengan bahasa utama PHP, kami membuat sekalian front end dari websitenya. Ini adalah tampilan websitenya. Di tampilan awal, ini tadi adalah proses upload XLS filenya. Jadi pada pertama kali kita mengunggah semua data yang akan digunakan sebagai data training terlebih dahulu. Kemudian di tab data saham kita bisa melihat semua data yang telah dimasukkan. Di sini masih ditampilkan semua, namun dalam proses kami hanya menggunakan data terakhir. Ya, ini proses yang pertama adalah normalisasi data dari data terakhir yang kami peroleh 5.000 sekian dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 kita normalisasi semua. Kemudian setelah normalisasi kita peroleh tabel data training seperti berikut. Target dari sini adalah data satu hari setelah data terakhir dari seminggu. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya dijadikan data target gitu, dan seterusnya. Lalu inisialisasi bobot awal input hidden layer dari input layer ke hidden layer. Kita peroleh data seperti berikut. Kemudian untuk bobot dari layer tersembunyi ke layer output menggunakan fungsi random yang sama seperti pada inisialisasi bobot awal. Pada input layer ke hidden layer diperoleh data berikut minus 0,6, 0,7 dan seterusnya. Kemudian dalam perhitungan feed forward, ini adalah data yang diperoleh dengan mengalihkan nilai hasil dari normalisasi data dengan VIC yang kita peroleh secara random. Ini adalah output, ini baru nilai XI dikali VIC. Kemudian dari nilai ini kita peroleh ZNet. Dari ZNet kita temukan nilai Z-nya. Jadi ini adalah output akhir dari hidden layer. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi aktivasi sehingga diperoleh YNet sekian minus 1,2 dan nilai Y akhir adalah 0,2. Pada fase backward diperoleh data seperti berikut.
untuk data WCK dan seterusnya. Faktor kesalahan dan unit tersembunyi, delta VJI, perubahan bobot, dan perubahan VJI baru. Kemudian, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kesimpulan dari pembuatan sistem ini yaitu dari hasil pelatihan data saham Jakarta Stock Exchange Composite atau JSEC menggunakan algoritma backpropagation, diperoleh hasil prediksi saham yang tidak terlalu jauh dengan harga sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma backpropagation terbukti dapat diperhitungkan dalam proses prediksi harga saham, serta sistem yang diciptakan dapat lebih efektif membantu para trader dalam memprediksi harga saham dengan lebih cepat serta lebih ekonomis dibandingkan dengan software prediktor yang harganya relatif mahal. Kemudian yang terakhir yaitu untuk referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Demikian presentasi hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.